Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita diberkati melalui firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kemuliaan kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersuka cita oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami andalkan kuasa dan roh Tuhan tinggal di dalam kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan mengimani kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang dirancanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Bapak Ibu, saudara-saudara, sering kita bertemu dengan orang-orang yang merasa hidupnya paling benar, paling kudus, dan paling suci, yang sedikit pun tidak pernah melakukan yang namanya kejahatan. Malahan dia sering mengatakan orang lain itu, mengatakan sesamanya itu kepada banyak orang, dia itu jahat, dia itu manusia paling berdosa, dia itu nanti masuk neraka. Di sini terjerumus Bapak Ibu saudara-saudara, kita di dalam penghakiman. Sering kita tidak mengoreksi diri masing-masing. Sering kita tidak melihat apa yang kita lakukan benar atau tidak. Kita akan melihat orang lain, kesalahan orang lain, kejahatan orang lain, sebelum melihat diri kita sendiri. Tuhan Yesus pernah katakan dalam Injil Matius, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ketika orang lain mengatakan kita adalah orang berdosa dan kita mati nanti masuk neraka, kita sakit hati, kita marah dan menaruh dendam kepada mereka yang mengatakan demikian kepada kita. Tetapi sesungguhnya kita sudah menghakimi mereka terlebih dahulu. Yesus katakan jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini, Rasul Paulus sebagai Rasul Kristus menerima
tugas pelayanan untuk memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Tetapi di dalam melakukan pelayanannya, dia sering mendapatkan penghakiman dari manusia. Dia sering mendapatkan hukuman dari keputusan pengadilan-pengadilan yang dibuat oleh manusia. Paulus menyadari, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau manusia tidak berhak, tidak memiliki wewenang sedikitpun untuk menghakimi dirinya. Paulus sendiri pun tidak punya hak untuk menghakimi dirinya sendiri. Siapa yang akan menghakimi Paulus? Paulus katakan, Tuhanlah yang akan menjadi hakim atas kehidupannya. Tetapi secara pelayanan, secara dunia, dia sering mendapatkan penghakiman. Banyak orang yang mengatakan Rasul Paulus tidak benar. Rasul Paulus hidup di dalam dosa. Rasul Paulus melakukan kejahatan. Rasul Paulus melanggar aturan-aturan. Itu semua dihadapi dan didengar oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam melakukan pelayanannya, bukan penghakiman manusia itu yang menentukan dia benar atau tidak. Tetapi penghakiman yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam dunia pelayanan, banyak orang yang memberikan penilaian kita. Banyak orang yang menilai, yang menghakimi kita sebagai pelayan dengan mengatakan dia itu gak benar, dia itu jahat, dia itu berdosa, tidak lagi melakukan firman Allah. Kalau itu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berarti kita sama seperti orang-orang yang memberikan penghakiman kepada Rasul Paulus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar dari Rasul Paulus. Dalam dunia pelayanan, apapun yang dikatakan orang, apapun yang diperbincangkan orang, itu bukan menjadi tolak ukur kita melakukan pelayanan benar atau tidak. Ini contoh, masih banyak contoh-contoh lain. Saya memberikan contoh dalam dunia pelayanan. Jadi jangan takut, jangan tawar hati, jangan gentar ketika orang menilai kita tidak baik, dan ketika orang mengatakan kita tidak lagi benar dan melakukan ketetapan Tuhan. Tapi kita harus hidup seperti Rasul Paulus, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus katakan jangan menghakimi sebelum waktunya. Kapan waktu yang tepat kita mendapatkan penghakiman? Waktunya ketika Yesus Kristus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Seperti pengakuan iman rasuli yang kita sebutkan setiap hari Minggunya. Dialah hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap kehidupan kita. Itu waktunya. Tetapi kapan, hari, tanggal, tahun, kita semua tidak mengetahui. Kita harus tetap berjaga dan bersiap-siap untuk menantikan penghakiman yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, jangan pernah menghakimi orang lain agar kita tidak dihakimi. Mari kita koreksi diri masing-masing. Sudahkah aku melakukan kebenaran Tuhan?
Ingat Bapak Ibu ya, jangan menghakimi orang lain. Koreksi diri masing-masing, sudahkah aku melakukan kebenaran Tuhan? Kalau menasehati, mengingatkan, boleh. Tetapi jangan masuk ke dalam ranah penghakiman. Karena itu bukan hak kita, itu adalah hak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada sedikit pun hak yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengatakan orang itu masuk neraka atau surga. Tidak ada. Tidak ada hak. Paulus tadi katakan dirinya sendiri pun tidak memberikan penghakiman akan hidupnya. Yang punya kuasa, yang punya hak sepenuhnya atas hidup manusia yang akan dihakimi adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah menyatakan orang ini jahat. Ini orang yang paling jahat. Matinya nanti tidak baik. Mati masuk neraka. Ini hakim. Jadi kita tidak punya wewenang hak yang diberikan Tuhan. Lihat diri masing-masing. Tapi saya katakan tadi, menegur dalam kasih boleh, menegur dan mengingatkan. Tapi jangan sampai kita menjas. Kau dosa, kau jahat, kau masuk neraka. Gak boleh. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, penghakiman akan tiba. Penghakiman itu pasti ada. Ketika Yesus datang kedua kali, semua akan dihakimi menurut iman dan perbuatannya masing-masing. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua akan terang benderang. Tuhan akan menghakimi dengan adil. Tidak ada kaya, miskin, orang yang hebat, orang yang lemah. Tidak ada. Semua di mata Tuhan sama ketika kita akan dihakimi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, selama kita masih hidup, teruslah berjuang. Tetap mempertahankan iman percaya kita. Teruslah berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya dengan kasih dan kemurahan-Mu, Roh-Mu terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan boleh kami dengarkan. Hidup kami tidak menghakimi sesama kami manusia. Tapi penghakiman yang sesungguhnya adalah bersumber daripada Tuhan. Sebelum kami dihakimi oleh Tuhan, mampukan kami, tolong kami untuk tetap memelihara iman percaya kami kepada Yesus dan melakukan segala kebaikan yang dikehendaki Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.